Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Sa'id dan meriwayatkan hadis Imam Sa'id an Qatadah dari sahabat Qatadah annahu bahwasanya ia qala berkata dzukira diterangkan lana kepada kami atau dijelaskan kepada kami anna nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda ittaqullaha wasilur rahimah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wasilu dan sambunglah ar-rahimah, tali persaudaraan. Fa innahu, karena sesungguhnya silaturahim itu abqa, mengekalkan laku bagimu di dunia, yakni menetapkan pahala, wa khairun, dan menjadi kebaikan lakum bagimu fil akhirati, di negeri akhirat. Wa kana, dan adalah yuqalu, dikatakan idza kana, apabila ada laka bagimu saudara, apabila kamu memiliki saudara qaribun yang dekat, falam tamshi, maka kamu tidak berjalan ilaihi kepadanya birijlika, dengan kakimu, walam tu'tihi, dan kamu tidak memberikan kepadanya min malika, dari hartamu, faqad qata'tahu, maka sungguh kamu telah memutuskan dia. Wa fi ba'dil suhufi, dan dalam sebagian catatan, dan dalam catatan sebagian suhuf atau kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, mimma, dari apa-apa anzalallahu ta'ala, yang Allah ta'ala turunkan. Di antara catatan suhuf atau lembaran-lembaran kitab dahulu, isinya adalah ya ibnu Adam, hai anak keturunan Nabi Adam, sil rahimaka, sil sambunglah, rahimaka tali persaudaraan di antara kamu, bimalika dengan hartamu, fa in bakhilta, maka apabila kamu pelit, bimalika dengan hartamu, au qalla, atau sedikit, maluka hartamu, famshi, maka berjalanlah ilaihi kepadanya birijlika, dengan kakimu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali mendapatkan nasihat lewat kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa Rasulullah SAW menasihati kita dua hal. Hal yang pertama adalah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena ternyata takwa itu jima'u kulli khairin. Kata Rasulullah, alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khairin. Hendaknya kamu menyandang takwa kepada Allah, sebab takwa kepada Allah itu himpunan seluruh kebaikan, kumpulan semua kebaikan ada di dalam takwa Allah. Kalau orang itu ada ketakwaan kepada Allah, bawaannya kepada Allah husnul, kepada sesama manusia husnul, sama Allah baik sangka, sama sesama manusia juga baik sangka. Kenapa? Karena ada takwa Allah. Sehingga ketika misalnya situasi dan kondisinya, nasibnya kurang bagus, dia bersabar, karena semua itu atas kehendak Allah.
Ketika misalnya nasibnya bagus, ada kenikmatan, maka dia pasti bersyukur. Kenapa? Karena semua itu kebaikan datangnya dari Allah. Ciri orang takwa. Tapi kalau takwanya kendor, keyakinannya kepada Allah itu menjadi lemah, ketika mendapati musibah, ujian, yang ada adalah ngeluh. Tiada hari tanpa ngeluh. Nah, orang ngeluh itu biasanya menyalahkan orang lain. Mungkin menyalahkan Allah, mungkin menyalahkan orang-orang sekitarnya. Yang pasti adalah tidak ada rasa sabar. Sudah ikhtiar, sudah bergerak mencari rezeki, tapi belum sampai pada tujuannya. Sudah ibadah, sudah berdoa, tapi belum sampai kepada cita-cita dan harapannya. Akhirnya terucap kalimat, nah iya ya, saya ini kurang apa? Orang lain belum bangun, saya sudah bangun sholat tahajud. Orang lain belum pada sampai ke masjid, saya sudah buka duluan di masjid. Orang lain jamaahnya pada nggak kelihatan, saya jamaah 5 waktu penuh. Orang lain kerja, saya juga kerja. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Nah, ini berarti dia kurang ketakwaan kepada Allah. Lalu kemudian menyalahkan orang lain. Saya dagang, udah dapat pembeli. Tuh orang dagang sama lagi dagangnya sama saya. Gara-gara dia sih, jadi saya nggak dapat rezeki. Dan ini adalah mengeluh. Kenapa? Karena kurang takwa kepada orang. Takwa kepada Allah, baik sangka sama orang lain. Baik sangka sama orang lain. Ketika kita ibadah, kita hati-hati dalam ibadah sehingga kita mengoreksi kekurangan ibadah kita sendiri, bukan mengoreksi kekurangan ibadah orang lain. Kecuali kita penasehat, yang disuruh nasehatin. Ada orang ibadah salah, kita tugasnya nasehatin, ingetin, silakan. Urusan beda-beda dalam cara, semua ada jalannya masing-masing. Karena itu umpamanya cara kita beda sama cara orang lain, ya kita nggak usah banyak komentar. Apalagi kemudian melakukan serangan agresif, atau misalnya menyatakan diri bahwa amalan dia salah, yang benar amalan saya. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti ini. Sebab iblis itu ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau hormat sama Adam? Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ngapain aku hormat sama dia? Nah, maka kalau ada orang muncul kesombongan diri lewat ibadah, perasaan dia ibadah dia yang paling benar, kerjaan ibadah orang lain salah, jangan-jangan dia telah ketempelan sifat kesombongan
memiliki sifat ketakwaan kepada Allah, perjalanannya dia tidak dongak, tapi jalannya dia nunduk. Karena di dalam Al-Furqan ayat ke-63 Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, hamba-hamba Allah dan yang Maha Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi, apabila mereka berjalan di atas bumi, haunan, mereka rendah hati. Artinya orang yang ada dalam kuasa Allah dan yang Maha Rahman, mereka mengisi kehidupannya yaitu memiliki sifat akhlakul karimah, rendah hati, hormat, bisa menyayangi sesamanya. Ada orang baik, dia baikin. Ada orang tidak pernah baik, dia baikin. Ada orang memusuhi, dia tetap baik. Nah, itu namanya alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan. Kalau bahasa sekarang senyumin aja, senyumin. Nah, kalau ada orang yang menyudutkan dia, kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang menyudutkan dia, yang dibahasakan Allah jahiluna, jahil, orang-orang yang memang tidak suka, dia berceloteh ini itu dan sebagainya, qalu salama, mereka mengucapkan salam, keselamatan masing-masing. Itu bahasa kita, masa bodo itu urusan orang. Nah, ini namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah dan yang Maha Rahman, karena mereka dalam hatinya memiliki takwa, ketakwaan kepada Allah. Dalam hal harta dunia, dia tidak menginginkan milik orang lain, kecuali syukuri apa yang ada pada dirinya, sehingga muncul namanya sifat qanaah, muncul sifat qanaah. Dalam hal pergaulan hidup, karena dia tidak merasa paling tinggi, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat dalam hal pergaulan hidup, maka muncul sifat namanya tawadhu. Karena muncul sifat tawadhu, akhirnya dia mau bersilaturahim kepada orang lain. Karena sifat tawadhu, karena sifat rendah hati, karena sifat hormat, akhirnya dia mau nyambangin orang lain. Mau nyambangin orang lain. Ada satu riwayat seorang ulama besar ketika bertemu dengan seorang jamaah, yang jamaah itu mengatakan, wahai guru, saya kepingin mendapati pelajaran hadis dari engkau. Ini ulama besar namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan, saya lagi sibuk nih, ntar ya. Selesai sholat maghrib, pulang masing-masing. Tiba-tiba ini ulama besar ini mendatangi rumah orang yang nanya, jamaah yang nanya. Datangnya tidak cuma tangan kosong, datangnya bawa roti yang diolesin selai, kemudian ditaburi manisan-manisan, dibungkus di bawah. Ketemu nggak kira-kira zaman sekarang? Ada santri jamaah nanya sama guru, belum kesampaian, gurunya yang datang bawain oleh-oleh buat jamaahnya. Santri ketemu nggak zaman sekarang? Angel, susah.
Ya butuhnya siapa? Butuhnya dia dong yang datang ke saya. Makanya kalau kehidupan ini orang kayanya sudah bakhil, orang miskinnya itu ya, senang meminta-minta, kemudian orang berilmunya tidak mau menyampaikan ilmu, habis sudah. Orang alimnya jaim, jaga image, jaga harga diri. Orang kayanya perhitungan kalau masuk dekat. Orang miskinnya senangnya minta-minta. Kalau nggak dikasih maksa-maksa, agama bakal habis. Agama bakal habis. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang manusia. Alasannya bahwa silaturahim itu membawa kerugian. Buang-buang waktu, apalagi silaturahim harus bawa makanan, buang-buang waktu. Dalam kalau ada silaturahim dah. Apalagi sedang ada gesekan-gesekan, sedang ada masalah-masalah, biasanya orang datang mendatangi itu menjadi enggan. Nah kalau sudah begini, ya, alamat agama bakal hancur, bakal binasa. Karena itu yang jadi orang berilmu, sampaikan ilmu. Nggak usah pakai jaga ilmu. Mbak, pokoknya kalau dia nggak ke rumah, nggak sopan, saya nggak mau datang. Kita jaga ini. Hari ini gitu loh, ada alat komunikasi yang memudahkan. Telepon, WA, SMS, nyambung, selesai. Tidak mesti harus komunikasi silaturahim datang ke. Tapi bagi santri, bagi jamaah, rasa hormat kepada guru, ya pantasnya ngundang guru ya datang ke rumah. Ini namanya sarana untuk silaturahim. Yang orang kaya jangan pada pelit, jangan pada bakhil. Kalau ada ilmu dibuka di situ, ada pengetahuan disampaikan di situ, ya, kesempatan untuk mengambil andil bagian keuntungan pahala. Di mana itu pengajian subuh kedengeran? Oh, Masjid Al-Huda. Jamaahnya banyak nggak? Oh, banyak. Terus ada apanya lagi tuh? Ya ada sih air berani. Air berani itu nggak ada temennya. Tahu air berani? Itu airnya berani nggak ada temennya, sendirian. Oh kalau begitu saya ingin ambil bagian dah, ya, ingin dapat keuntungan pahala. Kira-kira ada nggak 60 orang atau 70 orang? Biarin deh, saya yang bagian beliin nasi kotak atau nasi gok atau nasi bungkus, atau enggak ada, saya bagian nasi kue aja lah. Jadi itu sarana kita dalam rangka ikut andil nilai-nilai kebaikan. Ini enggak, orang kayanya udah pelit, udah enggak pernah ke masjid, enggak tahu lika-liku keluhan masjid, bagaimana mau syiar. Jadi bangunan silaturahim penting, karena silaturahim itu bisa menyambung yang patah. Silaturahim adalah nyambung yang patah. Silaturahim adalah merekatkan kembali yang retak. Silaturahim adalah meluruskan yang bengkok. Silaturahim adalah merawat yang sudah bagus. Kita di masyarakat itu kadang-kadang ada komunikasi yang patah. Entah itu berita dari mana, sampainya kepada kita berita yang tidak baik,
Akhirnya kita kepada orang yang diberitakan itu, yang tadinya lempeng lurus bagus, akhirnya patah. Oh, banyak saya. Dia itu baik sama saya, kirain baik keluarga. Ternyata dalamnya nggak ada baik-baiknya sama saya. Baiknya luarnya doang. Kalau ketemu hormat, sayang, apa dan sebagainya. Ternyata itu lahirnya, dan dalamnya ternyata nggak ada baik-baiknya sama saya. Mana buktinya? Tuh ngomongin kita yang enggak, itu kan dari patah. Patah dipatahkan oleh informasi yang belum jelas. Bisa saja membawa beritanya yang mengada-ada kepada kita. Bisa saja memang membawa beritanya ini terlalu jujur. Jadi apa yang disampaikan oleh orang itu kepada kita seluruhnya disampaikan. Akhirnya yang tadinya lempeng lurus patah. Ujung-ujungnya nggak mau ketemu. Sampai papasan ketemu melengos. Papasan ketemu melengos. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Orang mana itu? Orang Manggisan Pulau kan? Orang Manggisan Pulau tinggal ngomong aja. Nah itu patah. Karena itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, misalnya kita sambil ketemu dia melengos, parani, bawain oleh-oleh, bawain hadiah. Bawain hadiah, nanti akan nyambung lagi. Kita datangi, kita bawain makanan-makanan yang enak kesenangan dia, kita sampaikan. Nanti yang patah itu menjadi nyambung kembali. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan, Rasulullah setiap lewat itu ada Yahudi yang matanya buta selalu memaki-maki Rasul, menyakiti Rasul. Tetapi oleh Rasulullah dibelikan roti yang bagus, dipilihkan roti yang cakep, disobek dengan tangannya Rasulullah, disuapkan di mulutnya orang yang memaki-maki Rasulullah. Ada ketemu orang begitu? Ya Allah, ini susah. Orang yang memaki-maki, orang yang marahin, orang yang jahatin, malah justru dibalas dengan kebaikan. Terus sampai Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, kebiasaan Rasulullah ini dijalankan oleh sahabat Abu Bakar. Kata Yahudi, ini kamu bukan orang yang kemarin ngasih makan saya. Emang kenapa? Karena kemarin orangnya tangannya lembut, baunya wangi, napasnya baunya juga wangi. Ini kamu bukan orang yang kemarin nyuamin saya. Itu orang yang kemarin nyuamin saya kemana? Orangnya sudah meninggal dunia. Dan itu adalah Rasulullah yang kamu maki-maki tiap hari, yang kamu caci-caci tiap hari, tapi tetap menghormati kamu. Terus kamu siapa? Saya Abu Bakar, mertuanya Rasulullah. Nangis itu yang menjadikan sebab dia masuk Islam. Ini akhlak Rasulullah ditata. Maka kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang mula-mula saya tata adalah akhlak tata krama,
Selebihnya urusan agama pelan-pelan dimasukkan pelan-pelan. Nah, zaman sekarang ini apa namanya? Ada degradasi akhlak, ada kehilangan moralitas. Sekarang kalau orang melakukan kejahatan sudah tidak malu, berarti dia sudah tidak punya akhlak. Dan itu menjadi tontonan buat kita. Ada yang melakukan tindak asusila, ada yang korupsi terang-terangan, ada yang apalagi melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti sudah rusak moralitas, sudah rusak akhlak. Nah, kalau akhlak ini rusak, pelan-pelan negeri ini akan hancur. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum akhlaquhum kata Imam Syafi'i. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, sesungguhnya satu kaum itu akan kokoh, akan menjadi baik, akan kuat manakala mereka memiliki akhlakul karimah. Wa in hum akhlaquhum, apabila akhlak mereka hilang, dhahabu, maka mereka akan binasa, mereka akan rusak. Jadi pertama ditata hati kita, pikiran kita, jangan mengedepankan emosi dan amarah. Tundukkan diri kita sehingga kita ada rasa tawadu, hormat terhadap orang lain. Kalau sudah seperti itu, orang baru akan bisa nyambung tali silaturahmi. Karena itu kita terhadap orang lain, supaya kita bisa berbuat baik, caranya adalah ingat keburukan kita kepada dia, ingat keburukan kita kepada orang ini, dan ingat kebaikan orang ini kepada kita. Nanti kita baru bisa berbuat baik. Begitu ketemu dengan si A, ya Allah, saya pernah berbuat dosa sama dia, sementara dia selalu berbuat baik. Akhirnya apa? Kita bisa menundukkan keangkuhan kita, menundukkan emosi kita, akhirnya kita bisa. Karena itu jangan dibalik. Orang kadang dibalik. Yang diingat adalah kebaikan kita kepada dia dan keburukan dia kepada kita. Ujung-ujungnya kita tidak bisa hormat sama orang. Begitu ketemu si A, berapa kali menolong dia. Udah begitu utangnya kagak bayar orang tua. Nah, bagaimana saya hormat sama dia? Kan seperti itu. Karena itu supaya mampu membangun tali silaturahim, ada kesetaraan, ada kesejajaran. Sesudah ada kesejajaran, kemudian kita mampu menundukkan sifat-sifat kibir kita, sifat-sifat kesombongan kita, baru akan sampai kita bisa bangun silaturahim. Jadi orang mau datang kalau longgar hati, atau orang mau datang karena merasa diri salah pada dia, atau orang datang karena ingin meluruskan atau ingin menyambung yang patah disambung, yang retak direkatkan kembali. Informasi-informasi yang tidak baik mungkin pasca pemilu, pasca pilpres, pasca pilgub, bahkan pasca pil RW, bahkan pasca pil RT, kadang-kadang ada yang retak karena kelompok sini bela sana, kelompok sini bela situ, akhirnya yang jadi harus satu orang. Ada keretakan, maka tugasnya adalah direkatkan kembali, merekatkan kembali. Orang yang mampu
mampu merekatkan adalah orang yang memiliki kelonggaran hati. Kalau hatinya longgar, jiwa besarnya ada dalam dirinya, akan muncul kalimat, biar kata kemarin nggak milih saya, tapi sekarang saya sudah terpilih, dia masuk pada kategori warga saya, masyarakat saya, maka saya akan membangun silaturahim, saya akan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak punya jiwa besar susah. Yang ada kalau ketemu, oh kemarin tuh dia nggak pilih saya. Akhirnya terjadi pemetakan, sehingga yang didatangi silaturahim hanya orang-orang yang sekelompoknya saja. Kelompok orang lain yang kemarin itu retak gara-gara beda pemilihan, tidak lagi bisa rekat kembali. Nah, tugas kita adalah merekatkan yang retak, kemudian meluruskan yang bengkok. Ada persepsi-persepsi di masyarakat kaitan dengan kehidupan, orang salah persepsi terhadap kita. Maka tugasnya adalah meluruskan kembali yang bengkok. Kalau kita sudah datang, kemudian kita sudah silaturahim, kita sudah bawa sekedar boleh-boleh sebagai hadiah, maka selesai sudah. Karena itu kata Rasulullah, tahadu ta'abu, saling memberikan hadiahlah kalian, nanti kalian akan saling bercinta. Kalau orang saling berbagi hadiah, nanti akan saling bercinta. Saya punya jam tangan saya lebih dari 1, 2, atau 3. Ada teman kita nggak pernah pakai jam tangan, kita bungkus, kita hadiahkan. Senang tak begitu? Nah, orang punya apa? Sepeda motor, saudaranya nggak punya sepeda motor, dia sepeda motornya banyak, ambil satu hadiahkan kepada saudaranya. Senang tak begitu? Oh, senang banget, bukan senang doang. Nah, hadiah sepeda motor, ya nggak usah kelas yang mahal, nggak usah kelas yang yang berikan saja, yang sekiranya ada kemampuan bagi kita untuk memberikan hadiah. Oh, kain sarung lebaran ada yang belum dibuka bungkusannya, kita lihat teman kita kayaknya sarungnya nggak ganti-ganti, kita datang silaturahim, kita bungkus plastik, kita kasih ke dia. Senang nggak? Senang, Masya Allah. Cuman kan kita ini senangnya dikasih dan kurang senang kalau harus ngasih. Repotnya begitu. Repotnya kita senangnya dikasih tapi nggak senang ngasih. Nah, ini tali ikatan untuk menyambung silaturahim. Mau orang marah kayak apa, emosi kayak apa, kalau udah didatangi, duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, selesai sudah. Nah, itu namanya bangunan tali silaturahim. Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah, ingat fa innahu abqalakum fid dunya, bahwasanya silaturahim itu mengekalkan kalian di dunia. Pertama, mengekalkan tali persaudaraan. Silaturahim itu pertama mengekalkan tali persaudaraan. Akan muncul kepedulian. Kalau kita sering silaturahim kepada si A, ketika si A musibah, kita langsung muncul kepedulian karena sudah terbangun silaturahim dengan baik. Itu manfaatnya. Kata Nabi, fa innahu aqbalakum fid dunya, karena sesungguhnya silaturahim itu mengekalkan bagi kalian di dunia, memberikan jalan mudah kepada kita
dengan sebab kita mau silaturahim. Tapi kalau kita nggak pernah silaturahim, lalu tiba-tiba kita datang silaturahim kepada seseorang, orang yang didatangi sulit untuk berhusnuzon. Wah, ada apa ini? Ustaz tiba-tiba datang kemari. Jangan-jangan untuk duit, mau pinjam duit, baru datang ke sini. Akhirnya muncul kalimat dalam hati, halo, datang kemari kalau ada perlu, kalau nggak ada perlu itu mau buat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah, maka dibangun jaringan tali silaturahimnya yang bagus. Tapi datang silaturahim juga nggak boleh sering. Ya. Kalau keseringan, apalagi sepihak, itu nggak bagus. Ya. Lagi-lagi dia. Kalau bahasa anak muda L4, ya. Kamu gua mah lu lagi. Karena itu dikatakan zurhiban tazdad hubban. Datanglah jarang-jarang, nanti akan bertambah cinta. Gitu ya. Datanglah jarang-jarang, nanti akan muncul mahabbah, kecintaan. Karena ada rasa kangen, rasa rindu. Tapi kalau tiap hari datang mulu, akhirnya capek gua bikin kopi mulu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi silaturahim bisa mengekalkan tali persaudaraan hidup. Yang kedua, wa abqalakum fid dunya. Tali silaturahim itu mengekalkan kamu di dunia, artinya kekal dalam pahala di dunia, kekal dalam pahala untuk negeri akhirat sepanjang kamu bisa membangun silaturahim di dunia. Selama kita bisa membangun silaturahim, maka pahalanya kekal sampai negeri akhirat. Kalau kita mau nyambung hubungan, pahalanya nyambung sampai ke negeri. Wa khairul lakum fil akhirati, dan itu kebaikan bagimu di negeri akhirat. Apa kebaikan di negeri akhirat? Orang yang silaturahim. Orang yang silaturahim bawa hadiah. Itu ada catatan tersendiri. Kalau misalnya yang mendatangi itu membawa hadiah oleh-oleh, lalu kemudian besok di akhirat nasibnya kurang bagus, maka yang didatangi yang bakal menolong dia. Jadi kan besok di akhirat itu yang mula-mula masuk surga adalah orang miskin yang taat ibadah. Orang miskin ahli ibadah. Karena apa? Nggak ada hisab sebab miskin. Nah, kalau sudah sampai ke pintu surga, itu ditanya oleh Allah, siapa orang-orang yang mau kamu ajak masuk ke surga? Kata orang miskin, ya Allah, saya ingin ngajak orang masuk surga, yaitu orang-orang kaya yang sudah banyak membantu saya. Orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, mereka yang membantu saya, lebaran, kasih sarung, kasih baju, ya hari-hari sering berbagi makanan dan sebagainya. Kalau silaturahim, bawain oleh-oleh mainan buat anak saya, itu orang baik. Saya ingin ngajak dia bareng-bareng masuk ke surga. Ini orang kaya lagi dihisab karena hartanya yang banyak. Kata Allah, sudah cari aja. Biar kata dia lagi sibuk, cari aja, tarik tangannya, bawa masuk ke surga. Masya Allah. Nah, itu sebab hadiah pemberian pada orang.
Jadi silaturahim menjadi nilai kebaikan di negeri akhirat, karena orang yang saling bersilaturahim akan bisa bersama-sama memberikan syafaat pertolongan nanti ketika sampai di negeri. Lalu caranya bagaimana? Sekalipun kita yang tua, jangan kemudian kata yang tua, gengsi dong, saya yang tua, masa suruh datang kepada yang tua datang ke yang muda. Tujuannya apa? Ngajari supaya yang muda ngerti silaturahim. Jangan orang tua suruh datang ke yang muda. Ya, umumnya yang muda kan. Nggak begitu. Justru kalau yang muda datang, yang tua silakan datang. Tujuannya apa? Ngajarin sama yang muda. Akhirnya nanti yang muda akan berpikir, iya, dia kenapa saya? Tapi dia yang mau datang ke saya. Besok-besok saya nggak mau kalah, harus saya yang duluan ke dia. Yang kaya harus datengin yang miskin, karena biasanya orang miskin, biar kata saudara, itu enggan datang kepada saudaranya yang kaya. Bang, abang nggak silaturahim ke Pak Haji Anu? Kan itu kan saudara abang. Iya, tapi saya malu, abang sono. Kenapa? Saya miskin, dia kaya. Kalau datang ke sono, ntar dikiranya mau minta. Maka yang kaya yang harus datang, yang kaya yang harus nyambangin kepada yang miskin, biar yang miskin nggak minder. Yang miskin nggak minder. Ternyata yang miskin pingin ke rumah yang kaya, tapi ya, mindernya, malu hatinya lebih besar. Buktinya begitu yang kaya datang, dia ngasih hadiah ini itu dan sebagainya. Ya, begitu yang kaya mau pulang, ya, pisang yang ditebang kemarin udah pada matang itu sisirannya, buru-buru dibungkus-bungkusin plastik supaya dibawa apa? Saudaranya yang datang. Oh, ada seperti itu. Jadi siapa saja yang punya kemampuan untuk lebih dahulu datang, maka datang. Jangan menunggu saya kan guru, masa guru datang ke santri, saya kan kaya, bisa datangin orang miskin, saya kan lebih tua, nggak ada itu. Karena sejajar kalau orang ingin bisa membantu silaturahim. Oleh karena itu diterangkan, kalau rumah saudaramu itu dekat, tidak perlu naik kendaraan, ya sudah jalan kaki, bawa oleh-oleh seperlunya. Sesudah itu datang. Kalau kamu saudaramu dekat, jalan kaki bisa, kamu beli roti, paribasa kata 20.000 bisa, tapi kamu nggak pernah datengin saudaramu, maka kamu terhitung putus tali silaturahim. Bagaimana kalau begini? Berarti kita lebih banyak putus tali silaturahim. Saudaramu dekat, tanpa berkendaraan bisa. Beli oleh-oleh paribasa roti 20.000 beli, tapi datang kepada saudara enggak, itu berarti kamu termasuk orang yang putus tali silaturahim. Diterangkan pula dalam suhuf-suhufnya kitab-kitab nabi-nabi yang dahulu, dikatakan, ya ibna Adam sil rahimaka bimalika fa in bakhilta bimalika aw qalla malika famshi ilaihi birijlika. Datangi saudara-saudaramu, bawa sedikit, ya. Kalau adanya sedikit harta, bawa sedikit harta. Ya, paling tidak siapkan uang receh, ya, buat mencingin ponakan-ponakan. Kalau kamu datang ke dia, anaknya ada berapa? Ada sekian, ada siapin aja dah. Ya, tukerin dah 20.000-an atau 10.000-an. Ya, pilihin kertasnya yang bagus-bagus. Kayak lebaran tuh, mau lebaran kan pada nukerin duit. Datangi saudaramu, kasih hadiah saudaramu, mencingin ponakan-ponakan.
datang kepada mereka, datangi. Kalau dekat cukup jalan kaki, kalau ada jauh ya naik motor, naik kendaraan lain. Maka itu menjadi bangunan tali silaturahim yang luar biasa. Karena itu orang akan punya perhatian kepada kita manakala kita mau menata bangunan tali silaturahim. Tapi kalau tidak pernah membangun tali silaturahim, jangan berharap orang lain akan ada perhatian kepada kita. Wallahu a'lam. Ada yang menambahkan? Cukup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari, dan ini pengetahuan yang luar biasa. Hanya dengan bertakwa kepada Allah dan bersilaturahim kita akan selamat dunia sampai akhirat, insya Allah. Semoga menjadi ilmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.